Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Nasib rezim penakut. Sesungguhnya, rakyat harus iba dan kasihan terhadap rezim dan gerombolannya. Mereka tidak pernah sepi dari rasa takut. Entah bayangan apa yang menggelayut di matanya, kelihatannya rasa takut sudah akut sehingga kadang mereka takut pada ulahnya sendiri. Jejak ketakutan mereka terekam dengan jelas. Setelah mereka takut terhadap media sosial atau medsos dan juga ceramah-ceramah agama, mereka kini takut pada gambar, coretan dan juga tulisan alias mural. Bukan mereka tidak berdaya melawan rasa takut. Sebenarnya mereka sangat perkasa dan kuasa, bahkan kekuasaannya mendekati absolut. Ketakutan terhadap media sosial mereka tamengi dengan undang-undang ITE. Tidak puas dengan undang-undang, mereka bendung dengan surat edaran Kapolri tentang hate speech. Siapapun yang ngomong meski lewat medsos yang isinya tidak membuat penguasa senang, langsung dipolisikan dan dikandangi. Mereka beralat buzzer untuk memelototi rakyat yang kritis. Mereka mengeksploitasi buzzer untuk mengawasi setiap kata yang keluar dari mulut rakyat. Kadang-kadang buzzer memancing-mancing rakyat biar bisa emosi dan marah. Kalau sudah marah, mereka tinggal lapor polisi lalu diciduk dan dipenjara. Namun, jika buzzer yang melanggar, polisi menjadi buta dan tuli. Perangkap mereka canggih sekaligus kurang ajar. Jancuk tenan, begitu kata arek Surabaya. Terhadap Islam mereka juga takut berlebihan. Mereka takut melihat jenggot, celana cingkrang dan ceramah agama. Mereka juga Parkinson melihat solidaritas dan soliditas umat Islam. Meski takut, mereka tidak akan lari. Mereka intip dari bilik-bilik kekuasaan. Mereka melawan dengan segala kemampuan menggunakan tangan binaan. Perangkat hukum mereka pakai untuk bemper rasa takut. HTI dibubarkan, FPI diluluhlantakkan. Ceramah agama dimata-matai dan kajiannya pun diintimidasi. Padahal sejak 14 abad yang lalu, ceramah agama yang seperti itu. Ada yang teriak-teriak sambil mengacungkan jari. Ada yang gebrak-gebrak meja dan banyak yang lembut bersahaja. Tapi mereka sebatas ceramah, tidak ada yang berubah baik isi ceramah maupun cara penyampaiannya. Mengapa tiba-tiba sang rezim petugas partai alergi terhadap Islam? Bahkan semua yang berbau Islam seakan harus salah dan juga layak untuk dibenci. Dulu mereka juga takut pada kaos dan baliho, takut pula pada gambar Habib Rizik. Fotonya diinjak-injak dan dibakar dengan penuh kebencian. Belum lama ini sang pembakar sudah game over. Dia adalah Budi Jarot yang kuburannya viral karena sempat amblas, entah karena apa. Kini ketakutan rezim pun semakin parah, mendekati stadium 4. Mereka tidak kuat menatap mural anak-anak muda yang sedang berkreasi dengan tulisan kritis dan kreatif. Padahal, mural ini hanyalah saluran belaka. Setelah tidak ada lagi tempat untuk mengadu, wakil rakyat tidak mungkin mendengarkan suara hati rakyat karena mereka sudah senyawa dengan rezim. Apa yang tertulis di tembok-tembok jalanan itu sesungguhnya suasana batin rakyat. Lihat saja bagaimana secara langsung mereka lugas menyampaikan perasaan batin mereka. Yang bisa dipercaya dari TV cuma azan. Kami lapar Tuhan, jangan takut tuan-tuan, ini cuma street art. Begitu takutnya dengan grafiti sehingga membuat rezim langsung perintahkan aparat untuk menghapusnya. Sebelumnya mural di sejumlah daerah juga dihapus oleh aparat. Misalnya mural yang menggambarkan wajah mirip Jokowi dengan tulisan 404 not found di Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Ada juga mural bertuliskan wabah sesungguhnya adalah kelaparan yang terletak di Parung, Serap, Ciledug, Kota Tangerang. Rezim mestinya takut jika rakyatnya tidak bisa makan. Bukan takut pada bayangannya sendiri. Mereka mestinya takut menumpuk utang dan menyelewengkan anggaran. Mereka seharusnya takut memfitnah dan mengadu domba masyarakat, terutama umat Islam. Tampaknya mereka tidak takut ditawur rakyatnya sendiri. Mereka kini sedang takut kelakuannya sendiri, takut terbongkar kebobrokannya, dan juga keculasannya. Mereka tidak pernah memikirkan rakyat bagaimana setiap hari dihantui ketakutan masa depan yang suram, PHK setiap saat dan juga tidak bisa makan. Yang mereka pikirkan hanya ketakutan mereka sendiri. Semoga ketakutan mereka malah jadi kenyataan. Seluruh aparat negara tak akan membiarkan tindakan pengecut semacam ini.
Tindakan pengecut, tindakan pengecut, tindakan pengecut. Presiden Jokowi adalah presiden pengecut. Sampai saat ini pemerintah tidak juga merespon penembakan 6 laskar Front Pembela Islam oleh kepolisian yang saat itu terjadi di tol Jakarta Cikampek pada hari Senin 8 Desember yang lalu. Bahkan, Presiden Joko Widodo alias Jokowi juga tidak pernah menyinggung sedikit pun kasus penembakan itu di dalam pidatonya saat memperingati Hari Hak Asasi Manusia Dunia pada 10 Desember kemarin. Hal ini pun juga memantik reaksi dari pengamat politik Rocky Gerung. Ia menilai ada dua fenomena yang langsung bertabrakan secara moral. Ketika Presiden berpidato di Hari Pelanggaran Hak Asasi Manusia Sedunia, Indonesia korbannya banyak sekali dalam segala macam peristiwa. Dan yang terakhir, peristiwa ada di kilometer 50. Presiden pun tidak mengucapkan satu kalimat apapun. Menurut Rocky, Presiden seharusnya merespon kasus penembakan itu, sebab kasus tersebut juga melanggar hak asasi manusia. Apa dia nggak punya TV? Apa dia juga nggak baca koran? Apa dia nggak punya pembisik? Apa dia juga nggak punya kemampuan untuk menghadapi masyarakat sipil? Karena masyarakat sipil lagi marah soal HAM. Ini sih namanya presiden pengecut. Begitu tegas pengamat politik Rocky Gerung. Lebih jauh lagi, dosen ilmu filsafat ini juga menilai upaya membekuk Habib Rizik Syihab merupakan pesanan dari istana. Sebab istana melihat Habib Rizik ini sebagai ancaman yang karena mereka menilai bahwa Habib Rizik memiliki banyak pengikut. Jadi, kata Rocky Gerung, ia melihat bahwa upaya untuk membekuk Habib Rizik merupakan desain dari istana. Analisisnya begitu. Dan ketika itu terlihat dari mereka yang berkumpul sejak kedatangan Habib Rizik. Mereka pantau WA-nya, kemudian teleponnya segala macam. Hal ini untuk membuat jebakan ke dalam skenario penangkapan HRS. Padahal kata Rocky Gerung, Habib Rizik dari awal kesalahannya pun hanya soal undang-undang kesehatan, bukan kesalahan dalam melawan negara, bukan pula kesalahan melawan kemanusiaan ataupun korupsi. Ketika dia diintai terus untuk dicelakakan, itu yang terbaca dalam keterangan pers pejabat publik negara. Jadi ya, istana presiden ini memang terganggu betul, karena akan ada istana rakyat yang baru di Petamburan. Begitu pungkas Rocky Gerung.